Saya bilang enggak, karena orang Ngada ini sama saya cocok. Kenapa? Karena semuanya ini apa ya, kekeluarganya erat. Sehingga di mana saya pergi, pasti saya dianggap anak atau saudara. Sehingga saya nggak butuh teman seperti waktu itu di situ. Tetapi saya sekarang punya keluarga besar, termasuk Pak Wakil Bupati. Dan periode kedua, Pak Wakil saya izin lapor, saya bisa duduk kembali. Kali ini murni dengan suara saya untuk saya duduk kembali, tidak PAW dari orang. Ngada tetap menyumbangsi salah satu terbanyak. Untuk itu makanya di sini saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang percayakan izinkan saya untuk duduk kembali. Waktu periode lalu, Pak Wakil Bupati tahu bahwa saya ini di komisinya komisi 4 waktu pada saat itu. 4 itu jadi di Jakarta itu sekarang ada 13 komisi. Jadi waktu dulu saya periode kemarin itu ada di komisi 4 berhubungan dengan pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, lingkungan hidup. Jadi berurusan di sini rata-rata petani kalau jadi di komisi 4 itu adalah berhubungan dengan para kebutuhan masyarakat. Memang pada saat itu saya pilih komisi tersebut karena memang itu adalah menjadi kebutuhan masyarakat yang mana mayoritas adalah petani. Sekarang saya harus lapor diri bahwa saya ini sekarang diutus oleh Pak Surya Paloh, kebetulan di komisinya komisi 11 dari 13 komisi yang ada. Komisi 11 itu berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan duit. Makanya ini hari memang temanya agak berat karena di komisi 11. Tapi saya bicaranya tidak akan seberat tema yang tersebut. Oke? Jadi Kementerian Keuangan, BPK, BPKP, OJK, Bank Mandiri tadi, Bank BRI semua ada bermitra dengan kami. Dan besok saya berharap Pak Bupati yang bisa mendampingi kami bertemu dengan jajaran seluruh kepala desa dengan BPK dari pusat. Di komisi 11 tersebut saya berurusan dengan keuangan negara. Ya. Tapi kami Pak Bupati izin melaporkan Pak Wakil Bupati, saya laporkan bahwa kalau Nasdem ini kami tidak masalah tentang mau pertanian kayak mau ini mau itu. Kenapa? Karena kebetulan beruntungnya ada orang NTT yaitu suami saya. Kami adalah partai keempat terbesar. PKB kan 1 kursi sehingga kelima, ya. Kalau ngomong diri lah, tadi kan ngomongin di PKB. Jadi kami partai keempat itu ada 69 kursi. Jadi Victor Laiskodat kebetulan ditunjuk oleh Pak Surya Paloh menjadi ketua fraksi. Sehingga dia adalah bosnya kami. Yang mana ketua fraksi itu, kalau saya hanya di komisi 11, tapi di sini butuh pertanyaannya itu adalah di komisi 4, jangan khawatir. Karena kalau di pertanyaan dia boleh, ketua fraksi boleh intervensi kepada semua komisi yang ada. Ya kan, mau apapun itu programnya, monggo silahkan dimasukin. Karena kebetulan saya istri dari ketua fraksi dari Partai Nasdem. Lalu saya akan pergi bilang ke komisi ini Nasdemnya, saya bilang ketua fraksi minta ini, saya istrinya. Jadi ambil untuk mumpung suami laku dijual, kita jual lah. Baik. Yang berikut adalah mama bapak sekalian, kepala desa. Di dalam desa, hampir ada itu berapa desa? 206 desa. 206 desa tersebut, di dalam desa pasti ada beberapa hal yang saya akan sebut. Pertama, pasti ada rumah ibadah. Semua desa hampir ada rumah ibadah. Termasuk tadi Pak Desa bilang ada kapela kah, entah mau gereja kah, mau masjid kah, ada namanya rumah ibadah. Oke. Yang kedua adalah leluhur kita tinggalkan kita sesuatu yang untuk kita berkarya melanjutinya. Jasanya leluhur tidak boleh hilang. Yaitu apa? Yaitu adat. Berarti di dalam desa pasti ada namanya rumah adat. Ya kan, betul dong? Di dalam desa ada rumah ibadah, ada rumah adat. Okay. Di dalam desa juga ada yang namanya pendidikan. Entah mau dari SD, SMP, SMA, PAUD. Ada di dalam desa juga. Okay. Di dalam desa, dalamnya itu juga ada petani. Ya toh, mayoritas tadi malahan adalah petani. Di dalam desa juga pasti ada kaum perempuan, ya kan, yang mana mereka yang bisa jago masak, ya kan, butuh alat untuk cateringnya, jago bikin keripik, butuh alat untuk potongnya, ya kan, ada kaum perempuan. Di dalam desa juga ada yang namanya apa? Ada namanya remaja putri, ada yang namanya Karang Taruna atau OMK mungkin di sini kali ya. OMK kan ada OMK di sini kan? OMK itu adalah pemuda-pemuda.
Jadi kurang lebihnya di dalam desa itu hampir sama, adalah terdiri dari situ. Saya izin laporkan, ya kan? Saya sudah duduk 1 tahun. Minta maaf baru saya bisa datang di sini karena saya harus keliling dan saya bersenang bisa di sini. Dalam 1 tahun itu, kepala desa, saya langsung jawab saja tentang tadi, ya kan, rumah ibadah. Karena di dalam desa itu ada rumah ibadah, mau kapela atau desa. Kepala desa nanti akan dapat nomor telepon saya, karena kebetulan kami keluarga Laiskodat, ya kan, perpuluhan kami itu memang adalah untuk ke rumah ibadah yang ada di Nusa Tenggara Timur, berarti termasuk di rumah sini, ya kan. Nanti kepala desa tidak perlu kasih saya proposal saya print, cukup untuk PDF saja kepada saya, ya kan. Untuk itu akan berkala, ya kan. Mungkin ada ngantri sedikit karena memang banyak proposal dari seluruh NTT pasti, tapi kami akan sentuh ke situ untuk ada andil pembangunan KPA di tempat sini, ya. Jadi kepala desa tinggal masukin itu, termasuk rumah adat. Oke, karena saya sama Victor Laiskodat itu orang yang tidak pernah mau melupakan jasa-jasa orang, ya. Makanya saya baik dan bisa ada dana pinjaman di koperasi, ya kan, untuk ayam petelur tersebut dikunci oleh Pak Wakil dan Bupati untuk itu masuk ke dapurnya, kan duitnya ada. Ini kan pinjaman soalnya, kakak. Jadi ini kakak, saya bukan tahu, saya bukan ancam, bukan takut. Kakak hilangkan ini uang, namanya uang pinjaman atau uang talangan. Dia harus balik, kakak. Kalau pinjam itu harus balik. Kalau tidak balik, kakak, kakak penjara. Yo, saya bukan takutin, maksud saya. Kakak itu Arab sudah dengan BUMDesnya ini, dengan kelompok yang mau masuk penyanyi kemang. Jadi proposal itu kakak mesti yang lain-lain yang gak jelas. Ini udah jelas, ini akan dibayar kalau dia jadi pemasok, ya kan? Tapi mama bapak jangan salah. Saya kasih kesaksian ya. Ada 2 kelompok IND, OMK. Biasa OMK ini tahu apa kakak? Minta proposal untuk futsal, minta proposal untuk malam ini, bla 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 kayak gitu kan? Ada 2 kelompok saya ketemu yang berbeda. Satu adalah kelompok ayam. Jadi pada saat kita ketemu dia bilang, Bunda, saya mau minta ayam. Saya bilang, ada kandang? Ada. Ya kan, ada kandangnya. Saya tanya lagi, kandang lama, kandang baru? Dia bilang, kandang lama. Ya lanjut dong, gue tanya dong, ayamnya ada berapa? Ya kan? Dia bilang, tahu nggak dijawab apa? Nggak ada. Saya bingung dong. Minta ayam, ada kandang, tapi kandang ayamnya kosong. Saya tanya, kenapa tidak ada ayam? Tahu nggak dijawab? Saya berharap dia jawabnya itu adalah kena virus mati. Tapi karena dia jujur sekali, dia tidak mau tipu saya. Dia bilang bahwa habis terjual. Langsung saya bilang sama itu OMK, lu stop minta ayam. Karena kau punya mental, ya adalah mental sumbangan. Bukan mental pengusaha, entrepreneur, UMKM yang bisa berkelanjutan. Stop. Seumur hidup ini kelompok saya tidak kasih ayam. Tapi saya kesaksian lagi ada satu. Karena ini berhubungan dengan dana pinjaman maksud saya. Oke. Ada satu lagi saksian ini bisa juga OMK juga. Oke. Jadi ini anak-anak muda OMK-nya, ya. Dia 1 tahun lalu saya kasih dia programnya namanya Bioflow. Karena dia jauh dari laut, dia mau jual namanya ikan tawar, yaitu ikan lele atau ikan nila. Jadi dia punya kolam. Tunggu belum kolam. Tanahnya dia punya. Lalu ada anggaran dari Komisi 4 itu 200 juta, dibangunin tempatnya kayak gini, dikasih kolam fiber 6, dikasih ikannya, dikasih pakannya untuk awal. Oke. Lele dan nila, ikan tawar itu adalah 3 bulan panen. Setahun bisa panen minimal 3 kali. Kemarin saya pergi datang itu, panen yang ketiga dia. 1 kolam, harga lele sama nila itu sekitar 32.000 sampai dengan 40.000. 1 kilo itu sekitar 3 ekor sampai 4 ekor. Jadi 1 kolam tersebut, ya kan, dia bisa mendapatkan 10 juta. Kalau 6 kolam berapa duit? Anggaplah 10 juta kita makan, untuk ikannya kita nggak jual, kita makan atau mati, ya kan? Jadi 50 juta. Setahun 3 kali panen, jadi dapat berapa duit? Kalau duit itu cepat gitu. Pertanyaan saya adalah, apakah lu bisa mengolahnya? Ya kan? Enggak. Maksud saya harus begini keras. Kenapa? Supaya kita sadar bahwa ini barang nih, apapun bisa jadi duit.
tuanya. 150 juta tadi kan? Sekian persen beli bibitnya kembali masuk kolam. Sekian persen pakannya. Sekian persen bayar listrik, air dengan tukang yang kerja. Sekian persen untuk masuk kantong. Terserah minum-minum oke sedikit lah, ya kan? Dan dia ini pemuda OMK 1 tahun kemarin tidak pernah minta sumbangan apapun dari saya. Kenapa? Karena dia udah bisa hidup dari situ. Oke, ini karena ada namanya dana pinjaman. Jangan kita ini udah pinjam, terus habis itu kita kelompok ini kayak kelompok ayam tadi. Oke, kita pinjam ini, kami kelompok kayak tadi, kelompok contoh. Maksudnya ini contoh lah, entah mau peternakan, entah mau telur, entah mau sayur, entah mau bawang. Maksudnya harus diatur sebagai pengusaha. Karena kalau kita, ya kan, saya ini umur bapak saya umur udah 54, tapi kayak 17 kan. Umur 54 ya. Oke, suatu saat saya mau pensiun, mau nikmati saya punya juga, ya toh? Kan nggak mungkin setiap hari kalau seluruh masyarakat mentalnya tetap mental sumbangan terus, mabuk kita. Sampai kapan kita pelayanan? Ya toh nggak habis-habis. Jadi saya berharap bahwa Koperasi Merah Putih ini program yang sangat bagus Pak Prabowo punya, dengan juga BUMDes untuk yang ke dapur tersebut. Diutamakan itu supaya kakak uangnya nggak hilang. Oke? Baik, nanti silakan balik. Terima kasih. Lanjut silakan.